Masjid Nurul Huda yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam ini masih kita dikaruniai kesehatan dan keafiatan, dan kita wajib bersyukur pula karena kita masih diberikan iman, masih berada dalam Islam. Mudah-mudahan amal ibadah kita setiap hari diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pula nanti di hari kemudian kita mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, kali ini kita sudah sampai pembahasan kepada masalah fi bayanin najasati wa izalatiha. Pasal menjelaskan tentang najis. Pasal menjelaskan tentang najis dan cara menghilangkannya. Saya kira bab ini sangat penting jamaah. Sebelum masuk ke bab sholat, Abu Suja, pengarang kitab ini, mendahulukan bab najis, karena kalau kita membawa najis di dalam sholat kita, maka otomatis sholat kita tidak sah. Oleh karena itu, masalah najis ini wajib kita tahu dan teramat penting kita pelajari. Karena pernah dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Rasulullah pernah lewat di dua kubur. Beliau lewat di dua kubur. Faqala, beliau bilang, annahuma yu'adzabani. Kedua orang di dalam kubur itu sedang disiksa. Jadi Rasulullah tahu, diberi keistimewaan bahwa keadaan orang di dalam kubur itu beliau ketahui. Tidak seperti kita. Itu khususiat Rasulullah namanya. Jadi beliau dikasih pengetahuan tentang keadaan orang di kubur. Nah, begitu beliau lewat di dua kubur, kebetulan tiba-tiba beliau bilang, annahuma yu'adzabani. Kedua orang di dalam kubur ini sedang disiksa. Fa ahaduhuma bin namimah. Yang pertama disiksa karena hobi menjadi pengadu domba. Hobi mengadu orang. Ada orang bertengkar, di sana lain katanya, di sini lain katanya. Pokoknya usahanya supaya kedua kelompok atau kedua orang itu bertengkar. Itu namanya namimah. Kemudian yang kedua, wa ammal akharu fala yastanzihu minal bauli. Yang kedua sedang disiksa orang yang tidak bersih membasuh bekas kencingnya, atau orang yang tidak pernah istinja. Dia sudah kencing, sudah berak, dia pergi begitu saja, tidak pernah dia basuh kencingnya. Ini orang begini ringan memang kelihatannya, tapi dari kubur sudah disiksa. Ya, di kubur sudah disiksa. Itu penglihatan Rasulullah SAW. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari. Jadi apa artinya di sini jamaah? Istinja ini teramat penting. Jadi teramat penting bagi kita. Faslun fi bayanin najasati wa izalatiha. Pasal menerangkan tentang najis dan cara menghilangkannya. Wa hadzal faslu mazkurun fi ba'din nusahi. Ubay kitabis shalah.
Ini dibicarakan sebelum bab sholat. Wan najasatu logatan asyai'ul mustakziru. Najis secara bahasa sesuatu yang menjijikkan. Itu secara bahasa, tapi tidak bisa dibuat jadi patokan. Wa syar'an kullu ainin harumat tanawuluhuma alal itlaq. Secara syarak setiap benda yang haram kita makan, haram kita bawa sholat secara mutlak. Halatal ihtiyari di saat tidak terpaksa. Ma'asuhulatit tamyizi dan bisa kita bedakan. La li hurmatiha wala listikzariha. Bukan semata-mata karena terhormatnya benda itu dan bukan juga semata-mata karena menjijikkan. Seolah-olah bertolak belakang dengan definisi bahasa tadi. Jadi apa artinya di sini jamaah? Najis ini haram kita makan. Yang penting semua najis. Banyak sekali dijelaskan di Al-Quran maupun di hadis. Tidak semata-mata karena menjijikkan atau tidak semata-mata karena dia barangnya terhormat. Apa artinya? Kalau barangnya terhormat atau bendanya terhormat seperti orang meninggal kan, bangkai juga itu kan, tapi suci gitu. Atau dia menjijikkan tapi tetap suci. Ya, seperti ludah, seperti dahak. Itu tidak tergolong najis. Tai hidung gitu. Tidak tergolong najis. Itu. Jadi tidak semua yang kita kirain terhormat itu suci, tapi juga tidak semua yang menjijikkan itu najis gitu. Sama kayak di TV-TV kita lihat itu. Di syuting di talkshow itu dia membawa anak anjing. Nah, membawa anak anjing itu kalau basah tangannya anjingnya basah ya najis mughallazah. Wajib dibasuh tangannya atau badannya itu dengan air. Dicampur dengan debu. Air 7 kali salah satunya dicampur dengan debu. Begitu jamaah. Wala lidororiha fi badanin aw aqlin. Tidak juga semata-mata karena dia memudaratkan di badan maupun akal. Jadi seperti apa? Daun kecubung. Itu kan bisa membuat orang pingsan ya. Bisa membuat orang hilang ingatan. Tapi kalau kita pegang dia suci. Kita bawa sholat, tidak batal sholat kita. Atau ganja, tidak najis. Tapi kalau dipakai haram, gitu, bisa menghilangkan akal. Begitu. Wa kharaja bil ihtiyari ad-daruratu fa innaha tubihu tanawulun najasati wa bi syuhulut tatamyizi aklud dudil al-maiti fi jumunin aw fakihatin. Keluar juga dengan kata-kata darurat. Kalau darurat ya sekalipun najis ya boleh dimakan. Darurat tapi seperti yang sering kami jelaskan sebelumnya. Ya, misalnya orang di tengah hutan tak ada dimakan, yang ada hanya bangkai babi misalnya boleh dimakan. Sekedar menyambung hidup tapi jangan sampai kenyang. Sampai kenyang itu yang haram. Kemudian bagaimana kalau sulit kita pelihara? Seperti aklud dudi al-maiti fi jubunin aw fakihatin. Ada ulat di makanan. Di makanan mentega atau keju gitu kan bisa itu. Di apa namanya tuh hamburger kayak gitu. Kan karena lamanya mungkin ada ulat di dalam. Hamburgernya ndak rusak, tapi ada ulatnya. Ndak tahu dia ada ulat dimakan. Enggak masalah. Boleh. Begitu. Atau di lanang ya, di kacang panjang kan biasanya ada ulat di dalam, dia makan aja sudah ngerenyok ada 2-3 ulat di dalam. Anda haram itu karena dia berada di dalam buah atau buah jambu, tidak masalah. Yang haram itu kalau kita pisah ulatnya lalu kita makan ulatnya ompol-ompol, itu yang tidak boleh, itu yang haram. Kalau kita tahu, kalau tahu ya hilangkan gitu. Ini masalah boleh dan tidak bolehnya, tidak dia haram kalau itu. Begitu maksudnya. Wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Setiap yang keluar dari dua lubang, kubul dan dubur, pantat dan dari depan itu semuanya najis. Semuanya najis jamaah. Jadi tidak ada alasan. Kecuali yang keluar itu apa?
benda padat yang masuk dari luar, misalnya uang logam, masuk di perut kita, keluar lagi lewat pantat, itu jak muntah najis namanya. Suci dia kalau dibasuh. Nah, kalau berak tidak bisa disuci, itu namanya najis. Jadi kalau muntah najis, yang kena najis, tapi kalau yang najis tidak bisa dibasuh, misalnya air kencing, berak itu. Tapi kalau muntah najis boleh dibasuh, suci lagi. Misalnya uang logam seperti tadi. Atau ini kopi luwak, itu kan ya, kopi luwak. Kan luwak itu memakan biji kopi itu ditelan caranya. Begitu keluar dari pantat luwaknya tidak rusak dia. Apanya? Kopinya. Nah boleh dibasuh itu. Dibasuh, kemudian dijadikan jadi kopi, nggak apa-apa. Atau kita makan biji-biji apa itu, biji-biji sayur yang keras, yang sudah dijemur, tidak sempat kita kunyah, kita makan, keluar melalui pantat utuh dia, boleh dibasuh lagi, boleh digoreng lagi, makan lagi. Itu ini masalah bolehnya, ya. Nah, boleh, tapi tidak berubah. Tapi kalau dia berubah kulitnya terkelupas ya tidak boleh. Nah, begitu. Tapi kalau selama keluar dari dua lubang ini, depan dan belakang, bentuknya cair, itu tidak seperti tadi semuanya najis. Kecuali jamaah, kecuali keluar dari badan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu jak suci. Baik darah beliau maupun kencing beliau. Karena pernah ada dua kejadian jemaah disebut di dalam kitab Bulughul Maram karangan Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, ada juga di kitab Kifayatul Akhyar, kitab fikih. Ada dua sahabat, yang pertama namanya Barokah Al-Habasyiyah. Sahabat ini perempuan dari Ethiopia, orangnya hitam. Tapi tidak selamanya orang hitam itu hitam. Banyak sekali orang yang hitam luarnya, kulitnya putih hatinya. Gitu. Sebaliknya banyak orang yang putih kulitnya, hitam hatinya. Gitu. Ya, ini biasanya dari Ethiopia, kalau Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir itu kan budak semua itu, tapi kuat imannya. Nah, Barokah ini jamaah seorang sahabat perempuan, pembantu Ummi Habibah, istrinya Rasulullah SAW. Rasulullah kalau kencing, keseringan beliau tangkap pakai semodel mangkok lah, centong yang terbuat dari pohon kayu, ya pohon kayu kurma gitu. Beliau taruh kencing beliau di tempat itu. Kebetulan beliau simpan di bawah, beliau taruh sebelum dibuang, beliau taruh di bawah tempat tidur. Lalu datanglah Barokah ini bersama Ummi Habibah, pembantu Ummi Habibah datang. Dia tahu itu kencing Rasulullah, langsung diminum. Langsung diminum. Nah, setelah itu Rasulullah cari, mana kencing saya di sini kok? Tiba-tiba dia tidak ada. Apa kata Ummi Habibah dan para sahabat yang lain? Diminum oleh Barokah ya Rasulullah. Dipanggil Barokah. Barokah sini. Benar kamu minum air kencing saya? Benar ya Rasulullah. Saribtu baulaka ya Rasulullah. Aku minum kencingmu ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Pakot istahdorti minan nar, kata beliau. Dengan sebab kau meminum air kencing saya, kau menjauh sejauh-jauhnya dari api neraka. Artinya apa? Tubuhmu itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, makanya sepakat ulama jamaah, kotoran Rasulullah itu suci. Kotoran Rasulullah itu suci, itu khususiat bagi beliau. Pernah juga yang kedua, ada seorang sahabat namanya Ibnu Jabir jamaah, Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair, sahabat
Rasulullah SAW ketika dia kecil, umur belasan tahun lah. Disebut pula dalam hadis, Rasulullah berbekam. Berbekam apa bahasa kita di sini? Itu yang mengeluarkan darah kotor itu. Ya, berbekam. Ya, berbekam. Lalu darah Rasulullah yang keluar itu ditangka oleh satu tangka kecil lah. Disuruhlah Abdullah bin Zubair ini menanamnya di tanah darah beliau itu. Suruh tanam di tanah. Dia ambil. Lalu diminum darah Rasulullah. Rasulullah tanya, "Ya, kemana darah saya kamu buang ya Rasulullah?" Ya Abdullah bin Zubair. "Sudah saya buang di tempat yang tersembunyi ya Rasulullah," dia bilang. Rasulullah tersenyum. Rasulullah tahu bahwa dia sudah meminum darah saya. Apa sabda Rasulullah setelah itu jamaah? "Man khalata damahu dami la tamussuhun naru." Barang siapa yang mencampurkan darahku dengan darahnya, maka dia tidak akan disentuh sedikit pun oleh api neraka. Itu artinya dia otomatis masuk surga. Nah, begitu jamaah. Jadi dua sahabat ini ittifaq ulama, sepakat ulama bahwa darah kencing Rasulullah itu suci. Dan kotoran Rasulullah jamaah beda dengan kotoran kita. Ada di Shalawat 10 itu. Kalau beliau kencing di tanah langsung diisap oleh tanah. Takut tanah ini orang lain ngambilnya langsung gitu. Begitu pula berak beliau. Beda dengan kencing kita jamaah, berbulan-bulan masih lingkup. Berak kita tidak ada yang mau makan. Tapi kalau Rasul langsung dimakan oleh tanah. Begitu. Nah, itu khususiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jamaah, mudah-mudahan kita nanti di hari kemudian mendapat syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, jadi apa yang keluar dari dua lubang itu najis jamaah. Huwa shadiqun bil kharijil mu'tadil kal bauli wal ghaiti wa bin nadiri kad dami wal kaihi. Baik yang biasa keluar maupun yang tidak biasa. Yang biasa keluar ya seperti kencing, berak. Yang tidak biasa seperti darah atau nanah. Itu termasuk najis juga. Ya. Nah, nanah dan darah. Dan yang keluar dari atas seperti muntah. Itu juga najis. Tapi kalau ludah dan dahak aja enggak. Gitu. Enggak dia najis jamaah. Illal maninya, nah, kecuali air mani. Kalau air mani suci, ya tidak najis. Buktinya dulu pernah air mani Rasulullah hinggap di baju beliau sampai mengering. Lalu Siti Aisyah mengorek-ngorek dia. Paparokat parkan taman, katanya di hadis itu. Nah, Siti Aisyah mengorek-ngorek dia sehingga dia hilang, tapi tidak dibasuh gitu. Setelah itu dibawa sholat oleh Rasulullah SAW. Nah, dengan dasar itu para ulama mengatakan bahwa air mani itu tidak najis. Sekalipun Imam Maliki, mazhab Imam Maliki dan Imam Hanafi, beliau mengatakan najis. Ya, karena ada hadis beliau juga. Apabila ada air mani, silahkan basuh, kata Rasulullah. Tapi Imam Syafi'i mendefinisikan itu membasuhnya hanya